Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, anandaku semuanya. Kali ini berjumpa dalam materi geografi pertama dalam semester 2 bersama Ibu Anestia Pramesti. Materi pertama di semester 2 yaitu tentang KD 3.4 dinamika litosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Apa saja yang akan kita pelajari selama semester 2 dalam materi ini? Ada 4 submateri. Yang pertama adalah karakteristik lapisan kulit bumi. Yang kedua, manfaat batuan bagi kehidupan. Kemudian yang ketiga adalah tenaga endogen dan eksogen. Yang keempat, pembentukan tanah dan manfaatnya. Jadi, 4 submateri ini kita akan pelajari satu persatu. Dalam video kali ini, Ibu akan menerangkan mengenai karakteristik kulit bumi. Nah, pertama, kita sebelum belajar mengenai karakteristik lapisan kulit bumi, alangkah baiknya kita mengetahui indikator pembelajaran kita terlebih dahulu selama satu semester. Yang pertama, yaitu mendefinisikan tentang dinamika litosfer dan dampaknya. Yang kedua, menjelaskan karakteristik planet bumi. Yang ketiga, mengidentifikasi jenis-jenis batuan pembentuk lapisan kulit bumi. Yang keempat, menjelaskan tenaga endogen yang terdiri dari tektonisme, vulkanisme, seisme, dan dampaknya bagi kehidupan. Yang keempat, menjelaskan tenaga eksogen yang terdiri dari pelapukan, sedimentasi, erosi, moss wasting, dan dampaknya bagi kehidupan. Yang terakhir yaitu menganalisis proses pembentukan tanah dan pemanfaatannya bagi kehidupan manusia. Kali ini dalam video ini kita hanya akan belajar 2 indikator, yaitu yang pertama ya yang bawah ini ya, mendefinisikan tentang dinamika litosfer dan dampaknya. Dan yang indikator kedua menjelaskan karakteristik planet bumi. Oke, lanjut ya. Apa itu litosfer? Ananda semuanya, kita ini tinggal di permukaan bumi, bukan? Nah, ternyata permukaan bumi kita ini disebut dengan litosfer. Apa itu litosfer? Dalam bahasa Yunani, litos artinya batuan dan sfera atau sphere artinya lapisan. Dilansir dari National Geographic, litosfer adalah bagian terluar dari bumi yang padat. Litosfer meliputi bagian atas, mantel, dan kerak bumi. Ya, bagian atas terdiri mantel dan kerak bumi maksud Ibu, dan bagian yang terluar itu adalah struktur bumi. Ya, struktur bumi ini ya, yang kita bisa lihat gambarnya ini ya. Jadi bumi kita ini terdiri banyak lapisan. Ya, ada lapisan apa ini? Litosfer ya. Kemudian lapisan hidrosfer tentang air ya. Litosfer itu batuan dan tanah. Ini pelajaran semester 1 ya. Bu Anes ulangi lagi. Batuan dan tanah, kemudian lapisan apa ini? Air, hidrosfer. Kemudian yang ketiga adalah atmosfer, lapisan udara. Yang keempat adalah lapisan biosfer. Kali ini kita hanya akan membahas mengenai litosfer. Nah, litosfer ini secara harfiah hanya permukaan buminya saja, Nak, ya. Hanya atasnya saja. Tetapi pada dasarnya hingga bawah-bawahnya bumi sampai intinya bumi itu, mantel bumi pun kita pelajari dalam litosfer ini. Nah, seperti dari dalam indikator kita sudah tahu, sudah bisa menjelaskan apa itu litosfer. Yang kedua, kita akan mempelajari mengenai earth layer atau karakteristik lapisan bumi. Apa itu lapisan bumi? Nah, lapisan bumi itu seperti yang terlihat di gambar yang Bu Anes tampilkan, yaitu terdiri dari crust atau biasa disebut kerak bumi. Yang istilahnya juga yang sebesarnya itu yang disebut dengan litosfer itu atau crust ya, kerak bumi. Yang paling atas adalah litosfer, akan kita pelajari ke sub materi selanjutnya ya. Kemudian yang kedua adalah mantel. Ya, mantel ini
sudah di bawah kita ya. Kemudian yang dalam lagi di bumi masuk lagi itu adalah outer core atau biasa disebut inti luar bumi. Yang terakhir adalah inner core atau lapisan inti dalam bumi. Semakin ke dalam bumi akan semakin panas. Oke, sudah paham ya? Jadi ini yang akan kita pelajari, karakteristik lapisan bumi itu seperti ini. Nah, kemudian penjelasannya seperti apa? Nah, ini ya, kalau kita biasa ada banyak lapisan sebenarnya ya, tergantung masing-masing karakteristiknya. Tetapi pada dasarnya hanya ada 4 lapisan besar tadi. Yang lainnya ini ya, ada kerak bumi yang disebut litosfer, kemudian mantel ya. Mantel ini adalah bagian paling besar atau paling lebar, paling tinggi ya. Kemudian inti luar dan inti dalam. Lapisan kerak bumi atau dalam bahasa Inggrisnya disebut crust atau litosfer itu sendiri, yaitu lapisan di mana manusia, hewan, tumbuhan hidup di lapisan ini, terutama di bagian permukaan. Terdiri dari batuan yang di dalam dan juga batuan yang sudah lapuk menjadi tanah. Nah, kita bisa lihat ini lapisan bumi ini, kerak bumi ini ada terdiri dari banyak lapisan ya. Ya, kemudian ini seperti ini ya. Dalam lapisan kulit bumi ini biasa terjadi banyak aktivitas ya. Contohnya aktivitas tektonisme seperti ya kegempaan bumi ya seperti ini, tektonisme, vulkanisme ya, ini gunung api. Jadi semua ini terjadi di lapisan kerak bumi. Lapisan kerak bumi ini termasuk lapisan paling tipis ya, lapisan paling tipis. Tetapi lapisan ini adalah lapisan yang paling dan yang terpenting untuk kita bisa hidup di lapisan ini. Bayangkan seumpama kerak bumi ini tidak ada, kita mau tinggal di mana? Masa langsung ke lapisan mantel yang super panas? Tidak mungkin, bukan? Nah, kemudian lapisan kerak bumi yang kedua adalah lapisan mantel bumi. Nah, lapisan mantel bumi apa karakteristiknya? Yang pertama, lapisan ini yang paling tebal dan terdiri dari batuan silikat. Ini batuan silikat ya, seperti ini. Kemudian yang kedua, terkandung senyawa besi dan juga magnesium atau ferromagnesium. Yang ketiga, bersifat semi cair atau bersifat keras namun lunak seperti plastik. Maksudnya seperti apa ya? Nah, kalau kalian membayangkan seperti telur ya, telur kita ini telur kita ya, maksudnya telur ayam ya, kita bayangkan telur ayam yang di permukaan itu adalah apa? Cangkang itu seperti kerak bumi, kemudian yang di bawahnya adalah putih telur. Nah, putih telur ini cair tetapi liat ya. Nah, itu seperti mantel bumi. Memang karakteristiknya seperti itu. Dan terakhir adalah inti bumi. Kalau di telur kita bisa menyebutnya dengan kuning telur. Kuning telur itu padat ya, lebih padat daripada putih telur. Nah, kemudian yang keempat, ciri keempat yaitu memiliki ketebalan 3.488 km dan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu upper mantle dan lower mantle, maksudnya mantel dalam dan mantel luar. Kalau kita lihat gambar ya, ini, nah di sini ada dinamakan tenaga konveksi bumi. Pada semester 1 sudah Ibu jelaskan mengenai pergerakan lempeng bumi yang dipengaruhi oleh tenaga konveksi yang ada di mantel. Nah, tenaga konveksi ini seperti panas ya, seperti air yang mendidih yang menggerakkan kerak bumi di atasnya, sehingga kita bisa merasakan gempa dan juga bisa merasakan gunung meletus karena adanya aktivitas di lapisan ini atau lapisan mantel. Sangat tebal, panas ya, dan ini adalah proses terbentuknya batuan
Jadi pembentukan kerak bumi ini dipengaruhi oleh aktivitas mantel di dalam bumi. Jadi lapisan mantel pun juga sangat bermanfaat bagi kehidupan kita, bukan hanya yang di kerak bumi yang kita rasakan ya. Kalau tidak ada mantel, kerak bumi tidak akan terbentuk. Kemudian yang ketiga yaitu lapisan inti luar bumi. Nah, lapisan inti luar bumi ini terdiri dari zat cair. Nah, jadi padat ya, dari awalnya padat kerak, kemudian cair liat, kemudian terakhir cair ya, inti luarnya cair. Nah, inti luar ini terdiri dari besi Fe, nikel Ni, dan zat lainnya. Nah, di sini ya. Ini sangat panas. Panasnya ya, ini bisa mencapai 3.700 derajat Celcius sampai 4.300 derajat Celcius. Ya, ketebalannya ini dari 2.900 km sampai 5.200 km. Ini adalah inti inti luar ya. Inti luar sebelum masuk ke inti dalam. Nah, inti dalam inti dalam ya? Inti dalam ini adalah pusat bumi, bersifat padat dan terdiri dari besi dan nikel. Nah, inti bumi inilah ya yang menjadi keseimbangan bumi kita. Ya, keseimbangan bumi kita, karena walaupun dia paling kecil ya secara keluasannya, tetapi dia memiliki massa yang sangat besar. Sehingga awal muasal terbentuknya mantel, kemudian inti luar dan juga kerak bumi ini asal muasalnya dari inti bumi bagian dalam. Oke Ananda, jadi inilah karakteristik lapisan bumi kita yang luar biasa ya. Dari atas ketebalannya ini ya, dari atas ke bawah ini sampai 5.200 km ya. Dikira-kira berarti diameter bumi kita itu berapa? Kemudian juga panas bumi ya, panas paling dalam ini, paling dalam ini ya. Panas bumi kita ini, inti bumi bagian dalam ini panasnya sampai 6.000 derajat Celcius atau setara dengan lapisan atas paling atas matahari. Ya. Dan luar biasanya lagi, dengan panas yang segitu kita bisa hidup dan kita bisa tidak merasakan panas. Padahal matahari yang jauhnya berjuta-juta kilometer itu kita bisa rasakan panasnya. Tapi kita tidak bisa merasakan inti dalam bumi. Itu kenapa? Karena memang bumi kita ini sudah didesain oleh Maha Kuasa yaitu Allah Subhanahu wa taala untuk nyaman kita tinggali. Makanya marilah kita sebagai manusia yang tinggal di bumi untuk cinta bumi, sayang bumi, dan lindungi bumi kita. Nah, cukup sekian dari Ibu Anes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.